Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Nung Duhaibah dengan NIM 243307611037, Prodi Agroteknologi Universitas 5 Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan video edukasi untuk tugas pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit berbasis urat. Selamat menyaksikan. I just had to let you know you're Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran penting dalam perekonomian dan industri di Indonesia. Produk kelapa sawit digunakan dalam berbagai kebutuhan seperti minyak goreng, bahan makanan, kosmetik, hingga energi. Dalam pengolahannya, industri kelapa sawit memerlukan sistem operasi dan produksi yang baik agar proses kerja berjalan efektif, hasil produksi berkualitas, dan distribusi dapat dilakukan tepat waktu. Oleh karena itu, penerapan manajemen operasional yang terorganisir sangat penting dalam industri kelapa sawit. Tahap pembibitan dan perawatan. Alur operasional kelapa sawit dimulai dari tahap hulu, yaitu pembibitan dan perawatan tanaman. Bibit yang berkualitas akan menghasilkan tanaman yang produktif dan mampu menghasilkan buah dengan kualitas baik. Selama masa pertumbuhan, tanaman sawit memerlukan perawatan seperti pemupukan, pengendalian gulma, dan pengawasan kondisi kebun. Manajemen operasional pada tahap ini sangat penting untuk menjaga produktivitas tanaman. Disinilah prinsip PURAP dilakukan, yaitu prinsip unggul diterapkan melalui pemilihan bibit dan perawatan tanaman yang baik agar menghasilkan buah berkualitas, dan prinsip berkelanjutan, di mana perawatan kebun juga dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan agar produksi tetap berkelanjutan. Kemudian yaitu tahap panen. Setelah tanaman memasuki masa produksi, tandan buah segar atau TBS dipanen oleh pekerja kebun. Panen dilakukan pada tingkat kematangan yang sesuai agar kualitas minyak sawit tetap terjaga. Dalam kegiatan operasional, ketepatan waktu panen menjadi faktor penting karena buah yang terlambat diproses dapat mengalami penurunan kualitas. Hubungan dengan PURAP yaitu PAS, di mana prinsip PAS terlihat pada proses panen yang dilakukan secara cepat dan terjadwal agar buah tetap segar saat dikirim ke pabrik. Yang kedua yaitu prinsip unggul, di mana buah yang dipanen juga harus memenuhi standar kualitas agar menghasilkan minyak sawit yang baik. Selanjutnya yaitu pengangkutan dan distribusi TBS, di mana setelah dipanen, tandan buah segar dikumpulkan dan diangkut menuju pabrik kelapa sawit atau PKS. Distribusi hasil panen harus dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi untuk mengurangi resiko kerusakan buah. Pada tahap ini, kondisi jalan, cuaca, dan kesiapan transportasi sangat mempengaruhi kelancaran operasional. Disinilah prinsip responsif diterapkan, di mana melalui koordinasi lapangan dan tindakan cepat dalam mengatasi hambatan seperti kerusakan jalan atau keterlambatan pengangkutan, serta prinsip akuntabel, di mana seluruh hasil panen dan tonase buah dicatat untuk memastikan data produksi tersusun dengan baik. Yang terakhir yaitu proses pengolahan di PKS. Di pabrik kelapa sawit, buah sawit diproses menjadi minyak sawit mentah atau CPO. Secara umum, proses pengolahan dimulai dari truk yang memasuki pabrik akan melalui jembatan timbang, dan truk minyak sawit ini akan ditimbang
sebelum dan sesudah dibongkar. Tujuannya adalah untuk menentukan berat pengangkutan yang dibeli oleh perusahaan. Tandan kelapa sawit yang baru tiba akan melalui proses sortir. Proses sortir adalah proses pemisahan bahan baku atau tandan kelapa sawit berdasarkan kualitasnya. Pekerja memisahkan tandan yang belum matang, busuk, atau terlalu matang. Kemudian, pekerja akan mendorong tandan kelapa sawit ke dalam truk sterilisasi. Setiap tabung sterilisasi dapat menampung hingga 33 ton tandan buah kelapa sawit dalam mesin ini. Minyak sawit akan disterilkan dengan uap bertekanan tinggi. Pada tahap ini, hampir semua buah melunak dan terlepas dari tandannya. Setelah melalui proses sterilisasi sawit, buah akan dibawa ke stasiun berikutnya, di mana buah dimasukkan ke dalam drum. Berputar untuk memisahkan buah dari tandannya melalui celah di antara jeruji pada drum. Tandan kosong akan dikeluarkan dari mesin dan masuk ke rantai konveyor untuk dikeluarkan dari pabrik pengolahan. Sementara itu, buah sawit akan memasuki stasiun pengepresan. Di stasiun pengepresan buah sawit, buah akan melalui proses 2 langkah. Pertama, buah sawit akan memasuki bagian digester, di mana buah akan dihancurkan sehingga daging buah mudah keluar dari bijinya. Kedua, memasuki ruang pengepresan, di mana mesin ini akan menghasilkan 2 bagian, di mana bagian pertama menghasilkan minyak mentah atau minyak sabut kelapa, sedangkan bagian lainnya adalah ampas atau gumpalan sabut kelapa sebagai bahan bakar operasional untuk mesin sterilisasi. Minyak mentah kemudian dipompa ke dalam CST, atau tabung klarifikasi yang berfungsi untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran dengan gravitasi. Minyak dengan kepadatan lebih ringan akan naik ke permukaan. Minyak yang berada di permukaan akan dikeringkan dan dikumpulkan di dalam tabung tangki minyak. Tangki minyak berfungsi sebagai reservoir minyak sementara. Minyak yang dihasilkan dari tabung CST lebih dikenal sebagai CPO atau minyak sawit mentah. Bahan baku untuk minyak sawit mentah, CPO ini kemudian diangkut dan dijual ke pabrik pengolahan makanan seperti minyak goreng, mentega, dan shortening. CPO kemudian dipompa dan dialirkan ke alat pemurnian yang menggunakan prinsip kerja sentrifugal untuk mengurangi kadar air dalam minyak sawit. Kemudian, minyak akan mengalir kembali ke proses selanjutnya, yaitu proses pengering vakum, yang digunakan untuk mengurangi kadar air dalam minyak hasil produksi. Selanjutnya, minyak sawit mentah diekstraksi dan dimurnikan secara terus-menerus melalui pemurnian dan penyulingan berlapis-lapis sesuai dengan standar produksi perusahaan. Dalam proses pemurnian, minyak akan dihilangkan baunya dan diputihkan melalui proses fraksinasi untuk menghasilkan 2 fraksi, yaitu fraksi padat dan fraksi cair. Simpan dan distribusikan ke industri lanjutan. Distribusi dilakukan secara terjadwal agar produk dapat sampai tepat waktu kepada pihak penerima. Kelancaran distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas rantai produksi kelapa sawit. Inilah prinsip PAS diterapkan, yaitu proses pengolahan dilakukan secara cepat agar kualitas minyak tetap terjaga. Kemudian, prinsip unggul di mana kualitas produksi dijaga melalui pengawasan proses operasional dan pemilihan bahan baku yang baik, serta prinsip akuntabel. Setiap hasil produksi dicatat dan dilaporkan sebagai bentuk transparansi operasional. Jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit memerlukan koordinasi yang baik dari hulu hingga hilir. Penerapan prinsip PURAP, yaitu PAS, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan, dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas produksi, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan manajemen operasional yang baik, industri kelapa sawit dapat berjalan lebih efektif dan produktif. Efisiensi dan efektivitas produksi. Efisiensi produksi merupakan kemampuan perusahaan dalam menjalankan proses operasional dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya secara optimal. Contoh efisiensi dalam industri kelapa sawit adalah proses panen yang cepat, distribusi yang lancar, dan minimnya kehilangan hasil panen. Sedangkan efektivitas produksi merupakan kemampuan perusahaan dalam mencapai target produksi dan menghasilkan produk yang berkualitas.
Efektivitas dapat dilihat dari tercapainya target produksi, kualitas minyak yang baik, serta kelancaran operasional dari kebun hingga pabrik. Yang terakhir yaitu aspek keberlanjutan kelapa sawit dapat dilihat dari gambar berikut.